Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah sidang salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita begitu banyak. Allah mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itulah kenyataan, itulah fakta, itulah realita. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh begitu besar. Apapun kondisi yang sedang menimpa kita saat ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga terturah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian sidang salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Satu hal yang khatib ingin sampaikan sebagai bentuk nasihat kepada kami pribadi dan semua yang mendengarkan perkataan ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat, memperhatikan, dan mengetahui apapun yang kita perbuat. Bertakwalah kepada Allah, karena dengan takwa inilah kita akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan yang abadi. Karena dengan takwa inilah bekal yang terbaik yang akan kita bawa kelak di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang salat Jumat, azanillahu wa iyyakum. Tidak terasa kita berada di akhir tahun pembelajaran 2019-2020. Besok adalah hari pembagian rapot bagi siswa. Tidak terasa
Waktu begitu cepat berjalan melewati kita. Seorang salaf pernah mengatakan, wahai hamba Allah, sejatinya kalian adalah anak-anak dari hidup kalian sendiri, anak-anak dari waktu kalian. Jika pergi sebagian waktu, maka hilanglah juga sebagian dari hidup kalian. Waktu merupakan modal paling berharga yang kita miliki, hal yang paling penting untuk kita manfaatkan. Tidak ada hal yang lebih berharga daripada waktu. Jika kita tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan digilas, kita akan ditinggal, kita akan merugi. Sebagaimana pepatah yang sering kita dengar, al-waqtu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang, fa illam yaqta'hu qata'ak, jika engkau tidak dapat memanfaatkan waktu tersebut, waktu yang akan memotong kalian. Bertakwalah hamba Allah, manfaatkan waktu. Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili dalam sebuah nasihatnya pernah mengatakan, wahai hamba Allah, waktu akan terus berlalu melewati hidup kalian. Jika kalian tidak mampu melakukan perbuatan baik, maka minimal kalian tahan untuk tidak melakukan perbuatan zalim. Karena waktu itu akan terus berjalan meninggalkan kita. Jika kalian tidak mampu berbuat baik, maka tahan, jangan sampai kalian melakukan perbuatan zalim, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dan perkataan yang lebih pantas untuk kita dengarkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Waktu, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang waktu. Wadduha wal lail wan nahar. Allah selalu ingatkan kita tentang waktu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah waktu-waktu yang kami gulirkan bagi manusia. Allah selalu ingatkan kita tentang waktu. Namun betapa banyak kita perhatikan, begitu banyak manusia melalaikan waktu tersebut, seakan-akan waktu tidak berharga bagi dirinya. Ibadallah, jamaah sidang salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwasannya hidup kita adalah bagian dari waktu kita, dan kita harus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin, yang apabila kita tidak manfaatkan waktu tersebut dengan baik, maka waktu itu yang akan menggilas kita, memotong kita, menebas kita. Maka ketahuilah, waktu yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk hal yang prioritas. Karena manusia tidak mungkin melakukan semua hal. Manusia memiliki begitu banyak keterbatasan. Maka manusia yang cerdas harus memilih prioritas dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita bahwa waktu kita, prioritas amalan yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu kita adalah ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwasanya kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, penuh dengan onak dan duri, dan banyak sekali manusia gagal dalam melewati ujian-ujian ini. Allah ingatkan tentang kondisi dunia, Allah ingatkan tentang hakikat dunia.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu, tidak sejati, tidak hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita koridor, alur, jalan yang harus kita tempuh agar kita menjadi manusia yang sukses mendapatkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sejatinya mereka itulah orang yang sukses. Mereka itulah orang yang menang. Mereka itulah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Bahkan kalau kita baca dari awal firman Allah yang satu ini, Allah ingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mendapati ajalnya, mendapati kematiannya. Hidup kita terbatas. Hidup kita terbatas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hidup kita terbatas ya ikhwah. Hidup kita singkat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna a'mara ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yazuju dzalik. Sangat sedikit yang dapat melewati umur tersebut. 60 tahun, 70 tahun bukan waktu yang lama. Waktu yang singkat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, illa sa'atan min nahar. Orang-orang kafir menyesal kehidupan dunia ini ketika dia mendapatkan balasannya di akhirat. Mereka mengatakan illa sa'atan min nahar, hanya sebekal waktu saja, hanya sepenggal waktu. Di siang hari, hanya sepenggal. Hidup kita tidak lama, hidup kita begitu singkat, keinginan dunia kita begitu besar, sedangkan perjalanan akhirat kita begitu panjang. Siapa di antara kita yang merasa dirinya aman dari azab Allah? Siapa di antara kita yang merasa dirinya aman dari api neraka? Siapa di antara kita yang dapat menjamin dirinya masuk ke dalam surga? Siapa? Bahkan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada anaknya sendiri, Fatimah, ya Fatimah, mintalah kepadaku, minta. Sesungguhnya aku tidak akan mampu membantumu nanti di hari kiamat. Anak Rasul, anak Nabi, tak mampu ayahnya membantu dirinya. Coba kita baca bagaimana kisah anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, istri dari Nabi Lut. Apakah mereka selamat? Apakah karena dia mendapatkan hubungan dengan Nabi mereka otomatis masuk ke dalam surga? Hadirin sidang salat Jumat,
A'azzani Allah wa iyyakum. Masa pandemi, masa corona seperti ini adalah masa yang begitu tepat untuk kita memikirkan kembali tujuan hidup kita. Apa betul waktu yang selama ini kita habiskan hanya untuk mengejar ketiadaan? Sesungguhnya dunia ini fana, akan hilang, akan musnah, akan sirna. Coba kita pikirkan kembali. Waktu yang kita habiskan, pikiran yang kita kerahkan, harta yang kita keluarkan, apa betul untuk kebaikan akhirat kita? Coba kaji kembali. Ingat-ingat kembali. Karena penyesalan di hari kiamat tidaklah berguna, tidaklah berarti. Hadirin sidang salat Jumat, a'azanillah wa iyyakum. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jemaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia ketika dia telah wafat, namun namanya tetap harum, kebaikannya tetap dapat dirasakan oleh manusia yang lain. Dia sudah ribuan tahun meninggalkan kita, namun namanya seakan-akan tidak pernah lepas dari telinga kita. Berisi tentang pujian-pujian, kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Namun sebagian yang lain wafat meninggalkan dunia dan isinya, namun dia tetap dikenang. Bukan dikenang tentang kebaikan, namun dikenang tentang keburukan-keburukan yang pernah ia lakukan. Inilah yang dimaksud al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Hidup kita singkat. Perjalanan kita panjang. Waktu kita juga sangat terbatas. Sedangkan kita ingin sukses, maka hendaklah kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, agar saat kita meninggalkan dunia, hanya kebaikan-kebaikan yang dikenang, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang lain. Bukan karena kita tidak punya kesalahan, tapi karena kita memang fokus untuk kebaikan, sehingga Allah jadikan kebaikan-kebaikan kita kekal. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Bukhari? Siapa juga yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang tidak pernah mendengar nama dari Imam Muslim? Siapa juga yang tidak mengenal siapa itu Imam Nawawi, yang mana umurnya ketika meninggal baru 40 tahun. Namun namanya sampai detik ini, karya beliau hampir tidak ada satu masjid kecuali ada karya beliau. Tidaklah ini didapat hanya dengan leha-leha, hanya menjadikan dunia ini sebagai tempat singgah. Beliau menghabiskan waktunya untuk ilmu, karena dia tahu dengan ilmu inilah kebaikannya akan kekal, kebaikannya akan dikenang, kebaikannya akan abadi. Namun ilmu saja tidak cukup, ayyuhal ikhwah, butuh niat yang ikhlas. Butuh niat yang ikhlas.
Banyak para ulama menulis kitab arba'in. Banyak. Namun ketika kita mengatakan atau kita sebut kitab arba'in, apa yang terlintas di benak kita? Arba'in An-Nawawiyah. Padahal arba'in banyak. Ketika kita bicara tentang buku dasar ilmu nahwu, apa yang terlintas di kepala kita? Ajurumiyah. Ini menunjukkan ilmu dan ikhlas tidak akan pernah terpisah. Kalau kita ingin sukses, maka nasihat di pengakhir khutbah ini, jadilah pendidik yang ikhlas. Jadilah guru yang ikhlas. Jadilah tenaga kependidikan yang ikhlas. Karena sejatinya kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.